Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya di video sudah saya share tentang currency dengan judul tadi, bisa nanti saya coba share linknya di kolom deskripsi bawah ya. So kita kali ini uh, kembali pada dasarnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa apapun yang pilihan kita ambil, misalnya buying or selling, satu hal yang perlu diperhatikan adalah place place atau menempatkan stop loss ya, paling tidak kalau di major ya di sekitar 30 atau 50 poin. Kemudian kalau di cross mungkin di atas itulah 50 sampai ya mungkin sampai 100 atau poin. Karena pound pound New Zealand ini tidak mungkin kita pakai kecil. Di sini berarti kan swingnya dia lumayan, ini swingnya dari atas ke bawah ini cukup cukup tinggi dia punya ya. Nah, berarti kan dari sini ya, dia ke sini aja sudah 49 habis itu. Kita punya punya 50 30, kita pakai 30 poin habis sudah kena ini. Makanya untuk penempatan yang di cross spesial di pound New Zealand, pound Aussie ini paling tidak harus di atas 50 poin. Bisa 70, 80 atau bahkan 100 poin. Tapi setidaknya mempergunakan ya paling enggak 70 lah, 60 70 lah gitu. Kalau 100 terlalu tinggi karena kita mengejarnya di 100 poin itu pun juga terlalu tinggi, terlalu susah. Makanya cukup dengan berapa? 70 poin, 60 sampai 80 kisaran itu. Oke. Saat ini hampir hampir kena stop loss ya. Jadi di pound dolar atau hampir kena stop loss. Tapi tidak sampai, ternyata dia punya sebelumnya dia punya support di sini, mantul di support kemudian dia terbang ya. Ini fungsi support resistance seperti ini sebagai satu area pantulan. Biasanya kalau dia strong pantulannya seperti ini, dia strong, maka potensi kenaikannya cukup tinggi ya. Jadi ada area pantulan, bisa jadikan sebagai satu panduan double bottom, mungkin bisa ya double bottom, tapi biasanya ini adalah area di support resistance, adalah di area pantulan. Oke, tidak ada satu cara khusus ya, tidak secara khusus untuk menentukan buying selling. Kalau saya sendiri tidak ada cara khusus. Hanya yang saya lihat di sini adalah penempatan yang utama adalah di sini. Kalau kita opsinya, katakanlah kalau ini pakai M15 ya, kita pakai A1 contoh ya, di A1 ini di sini ya. Saya yakin yang sudah saya sampaikan tadi, banyak retail yang selling di harga ini ya. Jadi dia pasti ketika harga naiknya seperti ini, dia pasti banyak yang akan selling, dan paksa dia selling. Nah, seperti itu. Mungkin selling option sudah dibuka di harga di sini. Ya. Kemudian heading atau posisi bisa di harga ini nanti. Ya. Kalau dipakai BBMA ini kan MHV ya, MHV. Kemudian mungkin nambah lagi di harga ini. Ya, seperti itu. Ya memang kalau kita tiga opsi ini masih terus dibuka, maka di harga ini harganya tentu bukan lagi break even, tapi sudah cukup profitable, cukup tinggi profitablenya. Itu bukan lagi BEP, tapi sudah profit kita di harga ini. Nah itulah kalau kalau itu seperti itu. Tetapi di sini memang saya memaksa di opsi buying, walaupun pada kenyataannya, pada dasarnya saya ada stop loss di harga ini yang tidak tersentuh oleh price gitu. Jadi saya pakai mungkin 40 enggak salah ini. Ya sekitaran 30 lah ya, 30-an poin lah. 35 poin lah saya tempatkan stop loss di harga ini. Ya, itu pun tidak kena gitu loh. Kalau kena gimana ya sudah gitu. Memang kita salah dalam menentukan opsi buying selling. Oke, kita coba Euro Pound. Euro Pound seperti tadi ya. Euro Pound pun ini vice versa dengan GU ya. EG ini vice versa dengan GU. Kalau EG-nya sell, maka GU mau tidak mau kita harus buy. Di sini harus buy. Kalau kita ingin sell di EG. Gitu loh. Nah, dan ini opsinya tentu banyak yang memaksa untuk opsi sell di sini, karena apa?
higher high di sini ya. Dia sudah higher high di harga ini. Jadi harga di sini sudah higher high. Kalaupun kita pakai RSI untuk menentukan apa RSI-nya mana? Nah, ini. Kalaupun kita pakai RSI pun juga, nah ini, ya. Di sini ini sudah higher high. Di sini higher tapi tidak dengan RSI-nya. RSI dia tidak bisa melebihi higher sebelumnya, sehingga ini berfase divergent di sini. Dia sudah divergent di sini. Sehingga kalau kita pakai RSI maka ya mau tidak mau kita harus memaksa price ini untuk opsi sell. Ini fungsi divergennya berlaku di harga ini. Itu memang lama. Memang lama. Dan mulai dari sini ya, perhatikan dari sini hingga ke sini kenaikannya berapa poin ini? Ya. 98 poin kenaikan. Ini kalau fungsi RSI-nya kita pakai ya. Sorry, fungsi divergennya kita pakai karena memang fungsi divergen itu cukup powerful ya. Cukup powerful sekali untuk kita pergunakan, sehingga ini satu reason ya kenapa saya selling di harga ini. Pakai RSI itu lebih. Teman-teman cukup satu indikator saja sebenarnya sudah bisa gitu loh. Artinya apa? Pakai cukup satu indikator ini kita hanya mengandalkan fase divergen saja gitu. Nah, di harga ini tidak ada divergen ini. Nah, ini tidak ada, di sini sama ini ada divergen. Ya, perhatikan yang di sini. Nah, ini juga ada divergen dia. Jadi ini fungsi di sini dan di sini berlaku dia divergennya. Ya, kenapa alasannya kenapa harga price naik di harga ini karena di sini ada divergen. Gitu. Walaupun pendek jaraknya tapi secara overall secara teknikal masuk gitu loh, masuk. Artinya dia tidak bisa break di previous low di RSI-nya, tapi price lower low di sini. Ya, ini bisa kita paksa di sini kita buy. Sama seperti ini, kalau kita paksa sell di harga sini pun juga tidak ada masalah. Sama di sini pun juga sama. Kita paksa dari sini kita selling dengan penempatan stop loss seperti yang saya sampaikan 30 sampai dengan 50 poin bisa. Ya. Ini kan divergen sudah. Ya kan di sini kan sudah starting divergennya di mana sih? Starting divergen kan sudah dimulai di sini. Ya, di sini sudah mungkin kita sell di sini 1, kemudian naik lagi di sini sell 2 ya. Kalau stop loss terkena stop loss nanti open lagi, sell lagi. Kalau stop loss open sell lagi seperti itu. Jadi penempatan stop lossnya sudah bisa dibuka di harga ini. Nah, sudah bisa dilakukan ketika price sudah fase divergen di harga ini. Apalagi ini pun juga higher high. Ini juga apa price akhirnya bisa turun kalau kita perbesar ya. Nah, di sini. Oke, itu dia. So, karena di sini dia low sudah membentuk satu pointing low di euro yen, dia sudah low. Kita coba pakai RSI ya. Apakah ini juga ada divergen? Nah, ini. Set, ya. Jadi di sini dia sudah ada divergen jelas. Jadi starting point di peak ini sampai di sini bentuk divergen, sehingga maksa sell pun bisa. Setiap open sell kita tempatkan stop loss 30-an, 40, 50 poin ya. Kita paksa dia untuk akhirnya divergen untuk bisa turun karena memang sudah ada divergen di area ini, dan akhirnya juga price jatuh juga kan di sini. Itu bisa. Atau teman-teman bisa memakai satu fase bearish engulf seperti ini, bearish engulf ya.
one on one, satu lawan satu. Kemudian ada lagi ini seperti ini, satu lawan satu. Ini juga. Jadi kita opsinya hanya di bearish candle saja. Ini tidak ada. Ini tidak ada karena belum close ya, dia satu. Jadi kita di sini ya, kita open di sesi kedua, di harga kedua ini. Ini fungsi fungsi daripada divergen yang berlaku, artinya bekerja yang bekerja di price. Jadi hanya sell ketika price divergen aja. Ini satu ya, di sini satu. Jadi sellnya mungkin bisa di harga ini ya, di sini satu, kemudian sell lagi di kedua mana? Ini ya, di sini juga sell di kedua. Kemudian di harga ini kita baru sell lagi di tiga. Nah, ini dia. Ya, tidak bisa sell. Karena ada bearish engulfing di harga ini. Oke. Dan jangan lupa setiap menempatkan satu opsi buying selling harus ada stop loss 30 sampai 40. Ini kena stop loss. Oke. Opsi di sini kena stop loss. Ini jelas kena stop loss. Oke, yang kedua kena stop loss. Bagaimana dengan yang ketiga? Ya. Nah, tidak kena stop loss karena harga kan tidak naik ya. Stop lossnya tetap 30 poin atau sampai 50 poin terserah, antara itulah. Kalau karena ini kan mayor ya, mayor pair, jadi stop lossnya 30 sampai 50. Dan ini tidak kena karena apa? Kita opennya kan di sini. Dan setelah kita open harga tidak lagi naik kan gitu. Jadi kan tidak ada, walaupun di sini berarti penempat stop lossnya kita pakai di sini. Atau di harga pucuknya ini kita tempatkan stop loss, tapi tidak sampai kena kita stop lossnya. Harga terus harga akhirnya jatuh. Untuk penempatan take profit atau TP bebas, artinya ya kita suka-suka. Kalau misalnya sudah cukup lah cuannya, ya kita close, it doesn't matter. Jadi kita tinggal lihat aja potensinya akan sedalam apa, ini kita tinggal lihat. Kalau sekiranya dirasa cukup, ya sudah, kita close, it doesn't matter, tidak ada masalah. Itu. Ya. Kita lihat di M5 untuk membuktikannya kalau ada divergen, di M5 pun sudah berusaha untuk membentuk divergen, bisa kita close. Nah, ini kan dia punya peak, punya low di sini kan, punya bottom di sini. Dan dia belum tersentuh oleh price. Kalau dia tersentuh, nanti tinggal lihat di sini, ini ada divergen enggak gitu. Kalau divergen sudah kita bisa close di harga ini. Dia di bawahnya ini kita bisa close, di bawah harga ini kita bisa close. Karena ini kan belum kena ya. 8841 kan dia belum kena, sehingga kenapa belum ada penempatan, kita belum close karena memang dia secara M5 pun kita lihat belum ada divergen. Jadi kita memanfaatkan fungsi divergen seperti itu, teman-teman. Oke, kita kembalikan dia satu. Terus euro yennya kita lihat di euro yen. Kita lihat di M5, gimana M5, ada lower low enggak? Kalau ada lower low ya saya kira kita harus persiapan kalau sudah ada lower low harga ini. Ini dia. Ya, di euro yen sudah lower low dia. Gitu ya. Makanya persiapan untuk kita soon as possible kita close. Kita nanti akan kita lihat di M15-nya. Kalau M15 ternyata masih belum, masih strong untuk low turun. Nah, ini kita masih lihat dulu. Kalau nanti di M15 juga ada divergen, ya kita nanti akan berusaha untuk kita lihat nanti kita break low. Kalau dia break low, nggak usah kita close, kita tunggu aja nanti ada divergen baru lagi. Kalau enggak break low maka ini tambah dalam turunnya, ini terus naik, tidak menunjukkan satu fase berhenti, artinya adalah price continue another low lagi, sangat dalam sekali, maka belum ada opsi kita untuk
eh, ini terus turun ya, terus kemudian ini malah naik, maka itu kita kita as soon as possible akan segera kita close. Tapi kalau tidak, kalau ini turun, ini juga diimbangi dengan penurunan RSI, maka nanti akan sama-sama kita tunggu, kita lihat ya. Karena ini kan turun, ini juga turun break dari previous low-nya. Berarti kan tidak ada divergen, kita aman, kita menahan posisi itu aman. Pound Aussie, kita lihat di Pound Aussie. Pound Aussie-nya ini baru ini ya. Di M5 kita lihat, M5 tuh harusnya di peak ini, di posisi tinggi ini harusnya. Dia harus break di harga itu. Kalau kita tambah RSI, ya belum, masih aman ini sebetulnya. Ini ada divergensi di sini ya, tapi kan kecil ya. Kecil ini. Kita lihat di M15 ya. Tidak terjadi apa-apa di M15. Di M15-nya ini ada peak ya, ada tinggi ya, harga di sini kita lihat. Aman ini. Kita nahan aman karena apa? Dia sudah break high. Sementara ini belum higher high, belum break high yang baru ini, belum break high, sehingga kita masih aman menempatkan opsi hot posisi, masih bisa. Ya memang harusnya teknikalnya, kalau teknikal seharusnya di sini. Ini dia. Di sini ini ada higher high, ada ini harusnya dia break ini high, maka dia ini tidak bisa, harusnya price dia bisa break di harga ini, dan ini tidak bisa melebihi daripada sebelumnya, maka ini aman, kita nanti aman untuk kita tentukan divergen kan, maka nanti kita close di atas ini, kita close karena ini divergen. Nambah ya. Oke. Jadi itu fungsi pemakaian divergen teman-teman ya. Jadi salah satu tool yang ya sebetulnya sih simple tool ini. Tool divergen ini saya yakin semuanya banyak yang tahu sih. Tapi kan tergantung pemakaian juga. Banyak yang tahu, tapi kalau tidak banyak yang pakai juga ya. Gitu. Tapi tetap ya, kuncinya tetap satu, penempatan. Ini sudah tinggi sebetulnya harganya, ini sudah tinggi nih karena saya open di harga atas. Nah, tapi tenang, kita ada stop loss ini, dan tidak akan kita rubah ini, kecuali nanti kalau dia sudah naik terlalu tinggi baru kita rubah, kita naikkan. Itu. Jadi sama sih seperti ini ya. Nah, ini nanti mungkin kita geser, satu kita BEP atau mungkin satu close, satunya kita BEP untuk mengamankan, untuk secure saja, tidak ada masalah. Itu. UCAT banyak sih ya, yang saya open memang cukup banyak, ini sama sell. UCAT sell ya, UCAT-nya saya sell. Ini pun kalaupun mengandalkan adanya divergen pun bisa, ini malah lebih enak. M15 ini panjang, divergennya panjang ya, panjang divergennya. Itu artinya panjang ya, di sini harus ada divergen gitu. Atau kita ambil ya ini, kita misal ambil di sini ya, low sini ya, coba ini di sini ya, saya geser dulu lah ke limitnya. Tempatkan sini. Kalau kita pakai misalnya kita lock lah ya, harga turun kita lock, ini lebih enak seperti itu. Oke. Dan memang opsi buying selling ini memang yang paling mudah adalah mempergunakan divergen itu ya. Divergen ini yang paling mudah kita pergunakan, divergen ini sangat mudah sekali kita pergunakan, cukup mudah gitu loh. Dan ya memang kadang terseret cukup
Mana tadi ya? Berapa tadi? Beda nih. Kadang saya juga melihat ini kok beda ya. Kadang beberapa beberapa waktu terakhir pound yen dan pound dolar berbeda. Pound yen ini low, pound dolar malah naik. Ini yang memang dua 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 safe haven ini cukup memiliki perbedaan yang luar biasa. Beda jauh. Kalau dulu biasanya kalau pound yen dulu turun maka GU pun juga turun gitu. Sama. Ini sekarang malah akhir-akhir ini tidak seirama itu lah, tidak seirama. Oke, kita lihat ya, padahal strong lupa. Iya, yang naik ya. Nah ini GU naik karena GBP strong ya, 6,6, USD 2,3, jadi jauh selisihnya. Ini harganya makanya harganya naik. Ini kalau teman-teman mempergunakan currency meter seperti ini, ya currency meter. Apalagi dia posisinya juga sudah di kisaran 98%, jadi perlu dilihat juga possibility-nya dia untuk segera trend endingnya dia perlu diperhatikan juga. Gitu. Tapi selama turun semua bos, strong lah. Nah, ini strong. Kita secure saja kita secure di sini. Ya. Nah, turunkan lagi tidak apa-apa. Oke, jadi itu cara mudah seperti itu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan di sini ya, WhatsApp ya, WA 0859 697 932. Ada 13 nomor ya. Ini ada 13 nomor ya. Nanti ada beberapa pertanyaan tentang bingung mau open apa gitu ya, silakan sampaikan saja. Jadi kalau kita bingung menentukan buying or selling, bisa dua-duanya kita open. Artinya gini, ketika price berada di sini katakanlah ya, price di harga di sini misalnya, maka tempatkanlah buy stop di harga sini, kemudian sell stop di harga bawah. Ini aja, enak-enakan gitu ya. Kalau bingung menempatkan, kalau ketika price masih berada di sini misalnya, nah price masih berada di sini kan, tempatkan aja buy stop di sini, sell stop di sini. SL-nya gimana? Penempatan SL tetap kalau di mayor ya 30 sampai 50 silakan dipilih, atau nah di sini nanti akan menentukan tren. Artinya apa? Kalau emang dia sudah tren maka dia akan bablas terus. Bablas terus jatuh terus gitu. Nah, seperti ini. Artinya jatuh dia. Nah, ini baru 27 kan. Kalau kita selling di harga ini pun tidak kena karena ini baru 27, baru 25 gitu loh. Tempatkan 30 atau 40 poin pun kita tempatkan 40 poin stop lossnya pun di sini. Jauh kita. Aman. Gitu loh. Itu sama. Nah, kalaupun di buy stop di harga ini, ketika price di sini ya juga aman. Karena enggak kena kan dia, enggak sampai naik. Nah, kelemahannya di area flat. Contoh seperti ini mungkin ya. Area flat atas kena, bawah kena, akhirnya dua-duanya kena stop loss. Itu kelemahannya cuma itu toh. Nah, kalau sudah kena area flat ini gimana nanya? Kita mau tidak mau kita paksa dengan level breakout. Kalau ada area flat bermain, maka kita harus paksa dengan area breakout. Artinya apa? Kita harus buying or selling di atas atau di bawah low yang dia punya di sini. Nah, di sini dan di sini. Ini kalau sudah kena flat seperti ini. Jadi kita buy stop, sell stop
dua-duanya kena cut loss dikarenakan adanya flat, harga naik kemudian turun lagi ya, membuka yang baru kemudian naik lagi, menutup yang pembukaan baru ini. Mau dan bisa kita harus pakai sistem breakout. Artinya apa? Kita tempatkan buy stop di atas higher high, di previous high-nya, kemudian menempatkan sell stop pun di previous low. Ini satu-satunya jalan untuk bisa menshegulkan opsi kita. Gitu. Oke, teman-teman, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Terima kasih untuk ada subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day. Bye-bye.